Hey girl, make a whistle like a missile, boom, boom. Every time I show up, blow up, Make a whistle like a missile, boom, boom. Every time I show up, blow up, Hello everyone, today I'm gonna tell you about physiological adaptation. But before that, go get to know who am I. Let's get started. Okay, so my name is Shifa Nurul Aziza. I'm a student from the third semester of English Literature Department in STB Ajia. Apa itu physiological adaptation? Suara merupakan sumber ucapan manusia. Manusia dapat menciptakan suara karena adanya ciri fisik yang berbeda dengan makhluk lain pada manusia yang mendukung untuk memproduksi ucapan. Apa aja sih ciri fisik itu? Yang pertama, ada gigi dan bibir. Gigi manusia tegak, tidak miring keluar seperti gigi kera, dan tingginya kira-kira sama. Karakteristik seperti itu tidak terlalu berguna untuk perobek makanan, dan tampaknya lebih cocok untuk menggiling dan mengunyah. Mereka juga sangat membantu dalam membuat suara seperti atau Kemudian, bibir. Bibir manusia memiliki jalinan otot yang jauh lebih rumit daripada yang ditemukan pada primata lain, dan fleksibilitas yang dihasilkan pasti membantu dalam membuat suara seperti p, b, dan m. Faktanya, bunyi b dan m adalah yang paling luas. 4 studi bahasa yang dibuktikan dalam vokalisasi yang dibuat oleh bayi manusia selama tahun pertama mereka tidak peduli bahasa apa yang digunakan oleh orang tua mereka. Selanjutnya ada mulut dan lidah. Mulut manusia relatif kecil dibandingkan dengan primata lain dan dapat dibuka dan ditutup dengan cepat. Ini juga merupakan bagian dari saluran vokal yang diperpanjang yang memiliki lebih banyak bentuk L daripada jalur yang cukup lurus dari depan ke belakang pada mamalia lain. Berbeda dengan lidah primata lainnya yang pipih dan lumayan tipis, manusia memiliki lidah yang lebih pendek, lebih tebal, dan lidah yang lebih berotot yang dapat digunakan untuk membentuk berbagai macam suara di dalam rongga mulut. Selain itu, tidak seperti primata lainnya, manusia dapat menutup saluran nafas melalui hidung untuk menciptakan lebih banyak tekanan udara di dalam mulut. Efek keseluruhan dari perbedaan kecil ini adalah wajah dengan jalinan otot yang lebih rumit di bibir dan di mulut mampu memiliki bentuk yang lebih beragam dan penyampaian suara yang lebih cepat dan kuat yang dihasilkan melalui bentuk yang beragam ini. Yang ketiga ada laring dan faring. Laring manusia atau kotak suara yang berisi pita suara berbeda secara signifikan dalam posisi dari laring primata lain seperti monyet. Dalam perkembangan fisik manusia, asumsi postur tegak menggerakkan kepala lebih tepat di atas tulang belakang dan laring turun ke posisi yang lebih rendah. Ini menciptakan rongga yang lebih panjang yang disebut faring di atas pita suara, yang bertindak sebagai resonator untuk meningkatkan jangkauan dan kejernihan suara yang dihasilkan laring dan saluran vokal. Primata lain hampir tidak memiliki faring. Selain manusia diciptakan dengan penyempurnaan organ artikulatoris atau native, mereka juga memiliki otak yang mengagumkan atau kognitif.
Otak manusia tidak hanya besar relatif terhadap ukuran tubuh manusia, tetapi juga lateral, artinya ia memiliki fungsi khusus di masing-masing dari dua belahan. Fungsi-fungsi yang mengontrol gerakan motorik yang terlibat dalam vokalisasi kompleks atau berbicara dan manipulasi objek, membuat atau menggunakan alat sangat dekat satu sama lain ada di belahan otak bagian kiri. Artinya, area korteks motorik yang mengontrol otot lengan dan tangan berada di sebelah artikulatoris otot wajah, rahang, dan lidah. Mungkin ada hubungan evolusioner antara kemampuan menggunakan bahasa dan alat manusia, dan keduanya terlibat dalam perkembangan otak berbicara.